Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Yusmanggung. Kali ini dalam materi mata pelajaran ekonomi akuntansi untuk tingkat SMA dan sederajat. Pada video kali ini saya akan membahas tentang cara belajar dasar akuntansi bagian pertama, yaitu membuat jurnal. Bagaimana trik dan rumusnya? Saksikan terus video ini sampai selesai dan jangan lupa untuk klik like dan subscribe. Baik, sebelum itu marilah kita lihat siklus akuntansi. Dalam siklus akuntansi itu terbagi menjadi 3 kelompok tahapan, yaitu yang pertama adalah tahap pencatatan dan penggolongan, kemudian yang kedua adalah tahap pembuatan ikhtisar laporan keuangan, dan yang ketiga adalah tahapan pembuatan dan penyajian laporan keuangan. Nah, di dalam diagram ini terlihat bahwa jika terjadi transaksi, itu kita kumpulkan bukti transaksinya, kemudian kita catat dalam jurnal, kemudian di dalam penggolongan kita posting ke buku besar, kemudian dalam pengikhtisaran kita buat neraca percobaan, kemudian dalam pelaporan itu akan kita buat laporan keuangan, laporan laba rugi, laporan perubahan modal, dan neraca. Nah, tentunya untuk bisa membuat jurnal ataupun menyusun jurnal, salah satu langkah yang harus kita persiapkan adalah yang pertama, cara paling gampang belajar akuntansi itu pakai contoh dan praktek. Dan contoh yang paling gampang itu adalah akuntansi untuk sebuah usaha kecil saja. Kita kasih nama CV Rockstar dan bidang usaha kita adalah reparasi sound system. Kemudian persiapan yang kedua, kita mesti belajar rumus atau menghafal rumus, di mana rumus akuntansi itu aset atau harta sama dengan hutang atau kewajiban ditambah modal. Apa itu aset? Aset itu gampangnya kekayaan yang dimiliki oleh usaha kita. Lalu apa itu hutang? Pokoknya hutang itu sesuatu yang harus dibayarkan nanti. Nah, terus apa itu modal atau equity? Modal itu setoran dari pemilik. Mau pemiliknya 1 orang, 10 orang, 100 orang, itu tidak jadi masalah. Nah, kenapa ada tambahan pendapatan dan biaya? Sedangkan di rumus sebelumnya cuma aset, hutang, dan modal. Memang ada tambahan pendapatan dan biaya, tapi sebenarnya dua ini hanya akun sementara dan sebenarnya bagian dari modal. Kita contohkan ketika kita mempunyai uang 100.000 dalam bentuk pecahan 20.000, kita simpan di dalam dompet dan anggaplah bahwa dompet itu adalah sebagai modal. Namun rencananya kita akan membeli bensin sebesar 20.000 dan juga makanan sebesar 20.000. Nah, agar tidak ribet mengeluarkan dompet, maka diambillah 40.000, kita simpan di kantong celana kiri sebesar 20.000 sebagai, anggaplah sebagai akun pendapatan, dan 20.000 lagi di kantong celana kanan sebagai akun biaya. Lalu apa itu prepay? Prepay adalah akun ini hanya menunjukkan berapa jumlah modal yang ditarik oleh pemilik atau penarikan modal oleh pemilik. Yang perlu menjadi catatan atau perlu digarisbawahi, kalau dilihat saldo normalnya seharusnya berada di akun beban atau biaya, namun letaknya di akun modal. Mengapa? Karena prepay tidak berkaitan dengan pengeluaran perusahaan, namun sebagai pemakaian pribadi, sehingga letaknya di akun modal. Kemudian kita harus mengetahui logika akuntansi. Contohnya, contoh soal nih, antara logika akuntansi dengan logika matematika. Contohnya gini, Yus membeli sebuah buku yang berharga 50.000, namun hanya memiliki uang sebesar 40.000. Karena itu Yus meminjam uang 10.000 kepada Irma. Bila diuraikan ke dalam logika matematika dan akuntansi adalah sebagai berikut, di mana logika matematika 40.000 adalah uang Yus ditambah 10.000 adalah pinjaman dari Irma sama dengan 50.000. Jadi 50.000 adalah total uang Ios dikurangi 50.000 membeli buku, jadi sama dengan 0. Sedangkan dalam logika akuntansi, 50.000 adalah total uang Ios sama dengan 10.000 atau pinjaman dari Irma ditambah 40.000 sebagai modal Ios. Dibelikan buku menjadi
50.000 sebagai harga buku, sama dengan 10.000 pinjaman dari Irma ditambah 40.000 sebagai modal Yos. Artinya, Yos memiliki aset berupa buku senilai 50.000, utang kepada Irma sebesar 10.000, dan modal sendiri sebesar 40.000. Kemudian contoh lain tentang logika akuntansi adalah diasumsikan seorang siswa memperoleh uang sebesar 300.000, masing-masing dialokasikan ke dalam tempat perencanaan sebesar 100.000, yaitu kotak transport, kotak jajan, dan kotak tabungan. Di suatu hari, siswa tersebut harus sekolah sampai jam 6 karena ada rapat OSIS. Karena uang jajan sudah habis dan ternyata masih lapar, maka siswa tersebut mengambil uang dari uang transport sebesar 50.000. Maka uang transport diambil 50.000 dan ditambahkan ke uang jajan sebesar 50.000. Artinya bahwa di dalam akuntansi adalah pemasukan dan pengeluaran harus selalu dicatat. Seperti yang dicontoh tadi, bahwa di transport, di kotak transport ini kita ambil 50.000, kemudian kita masukkan ke kotak jajan, itu ditulis dengan ditambah sebesar 50.000. Dan trik berikutnya adalah rumus persamaan dasar akuntansi. Jadi untuk bisa membuat suatu jurnal, kita harus menghafalkan rumus dari akuntansi ini. Yang pertama adalah kita anggap saja sama dengan sebagai pembatas sisi kiri dan sisi kanan. Jadi sisi kiri adalah aset dan sisi kanan adalah penjumlahan hutang dan modal. Dan yang perlu diingat, total sisi kiri dan total sisi kanan harus sama. Kemudian yang kedua, jika transaksi yang membuat sisi kiri bertambah atau aset bertambah, maka diberi label debit. Sedangkan kalau membuat berkurang, maka diberi label kredit. Kemudian yang ketiga, jika transaksi yang membuat sisi kanan bertambah, maka diberi label kredit. Sedangkan yang berkurang, maka diberi label debit. Pokoknya, cara mengingatnya adalah bahwa jumlah kiri sama dengan kanan. Terus kiri adalah debit dan kanan adalah kredit. Persiapan berikutnya adalah kita harus menghafal nama dan nomor akun, di mana sisi kiri atau aset atau harta akan memiliki akun, yaitu kas, piutang, persediaan suku cadang, biaya sewa dibayar di muka, peralatan, akumulasi, penyusutan peralatan, tanah, dan aset lain-lain. Nah, di mana nomornya itu terdiri dari 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, dan 170. Maksud dari kita menghafal nama dan nomor akun adalah saya asumsikan atau saya simulasikan seperti kita mempunyai warung, di mana di dalam warung itu terdapat beberapa rak dagangan seperti snack, makanan, minuman, dan lain sebagainya. Nah, kita contohkan di mana warung itu adalah sebagai aset atau harta. Kemudian kita membeli sebuah item dagangan, yaitu di mana A kita contohkan adalah snack dan B adalah minuman. Di mana snack ini otomatis akan kita simpan di dalam rak yang khusus untuk makanan ringan atau snack. Nah, kita anggap rak snack ini adalah sebagai kas. Kemudian untuk minumannya yang saya asumsikan sebagai B, itu harus disimpan di dalam rak khusus minuman. Anggap saja rak minuman itu adalah piutang. Begitupun dengan item-item yang lainnya. Nah, berikutnya adalah nama dan nomor akun yang berada di sisi kanan yang terdiri dari hutang, modal, pendapatan, dan biaya. Di mana hutang itu dengan nomor 200 adalah hutang usaha, kemudian 210 hutang bunga, 220 hutang bank. Kemudian modal yaitu 300, modal sendiri 301 prefer. Kemudian pendapatan